Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agrina Darwis. Saya mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan, nomor MPM 21230110023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pembelajaran jarak jauh, perbedaan pembelajaran jarak jauh dengan pendidikan jarak jauh, dan bagaimana cara pengelolaan pembelajaran hibrid dan full learning. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas ini dengan PPT sederhana ini. Terima kasih. Baik, di sini akan saya mulai. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pembelajaran jarak jauh, yang diampu oleh Dr. Rangga Firdaus MKom. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama apa itu PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah sebuah model pembelajaran di mana siswa atau mahasiswa itu tidak harus selalu bertemu tatap muka dengan pengampu atau pengajarnya. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini pembelajaran adalah segala sesuatu yang harus dirancang atau by design. Jadi pembelajaran itu harus dirancang, tidak bisa tergesa-gesa, sehingga terutama dalam mengelola pendidikannya, sehingga tidak bisa dikatakan sebuah kejadian tiba-tiba tanpa perencanaan dikatakan sebagai sebuah pembelajaran. Nah, kemudian pembelajaran jarak jauh itu berbeda dengan pendidikan jarak jauh, di mana kalau pembelajaran jarak jauh adalah bagian dari proses pendidikan jarak jauh yang bisa memanfaatkan atau memakai LMS. Nah, itu untuk pembelajaran jarak jauh. Sedangkan pendidikan jarak jauh itu adalah institusi di mana pembelajaran itu dilaksanakan. Jadi perbedaannya itu sendiri yaitu ada pada institusi dan proses dari pembelajaran itu sendiri. Nah, itu tentang pembelajaran jarak jauh tersebut. Kemudian kita lihat contoh pembelajaran jarak jauh dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ada yang disebut dengan istilah belajar jarak jauh, tetapi istilah ini sering disalahartikan pemaknaannya. Biasanya sebuah institusi membuka kelas jauh di sebuah tempat atau di kabupaten lain, sedangkan dosen berkunjung ke sana untuk melaksanakan pembelajaran kepada mahasiswa yang ada di sana. Nah, ini sering disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Padahal pembelajaran jarak jauh itu sendiri bukan seperti itu konteksnya, yaitu dosen tetap memberikan pembelajaran tapi memakai LMS atau tools-tools yang ada di internet atau media-media yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak harus melakukan tatap muka, bisa melalui sinkronus atau asinkronus. Nah, kemudian dalam pembelajaran jarak jauh ini misalnya kita bisa lihat contohnya Unila itu membuka sebuah kelas di Kota Bumi, misalnya Politeknik Unila di Kota Bumi. Nah, ini adalah sebuah contoh pembelajaran jarak jauh yang dikelola oleh Unila, tapi memakai tempat di Kota Bumi. Nah, kemudian bisa juga pembelajaran dikelola oleh UT, yaitu dengan sistem UPJJ atau unit pembelajaran jarak jauhnya. Nah, jadi pembelajaran jarak jauh itu sendiri adalah sebuah model pembelajaran di mana pembelajaran itu tidak harus melakukan tatap muka, tapi bisa memakai LMS atau media-media lain. Nah, itu contohnya jadi seperti UT atau pembelajaran jarak jauh Unila. Kemudian dalam pembelajaran jarak jauh itu ada dua istilah yang dipakai, yaitu ada blended learning dan hybrid learning. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan blended learning. Blended learning ini adalah semua model PJJ di mana bisa dilangsungkan, yaitu pembelajarannya bisa memakai tools atau media-media yang ada di internet. Untuk pembelajarannya LMS-nya misalnya seperti Facebook, Google Meet, Moodles atau sebagainya. Nah, pembelajaran blended learning ini bisa dilakukan baik secara sinkronus atau asinkronus, yaitu secara langsung ataupun pembelajaran yang diulang-ulang. Yang jelas blended ini yaitu full secara online.
dengan memakai LMS, dan pembelajaran itu mengkombinasikan berbagai model-model pembelajaran yang dikombinasikan dalam sistem blended itu. Sedangkan yang kedua yaitu ada yang dinamakan dengan hybrid learning. Pembelajaran hybrid learning itu adalah model pembelajaran yang memakai dua metode sekaligus, yaitu offline dan online, di mana pengajar itu bisa melakukan tatap muka separuh dengan offline dan separuh lagi memakai LMS, tapi harus dalam waktu yang bersamaan. Nah, dalam model hybrid dan blended ini bisa diterapkan untuk pembelajaran jarak jauh tersebut. Tapi model hybrid itu untuk misalnya untuk daerah yang mahasiswanya jauh itu bisa memakai metode online, sedangkan mahasiswa yang bisa menjangkau suatu tempat itu secara offline, tapi waktunya harus bersamaan. Nah, itu dia tentang pembelajaran jarak jauh, yaitu model hybrid dan blended. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga tentang pengelolaan kelas full learning. Nah, kalau menurut pendapat saya, pengelolaan kelas full learning itu adalah cara pengelolaan kelas dengan pembelajaran full tatap muka. Yaitu juga bisa memanfaatkan media internet, media cetak, atau bahan bacaan jika media internetnya tidak mencukupi. Dan yang dituntut dalam kelas full learning ini adalah kemampuan guru untuk mengelola kelas sehingga kelas itu lebih bermakna, tidak hanya sekedar pembelajaran tatap muka dan menghabiskan waktu, tapi di mana guru bisa memberikan berbagai metode atau model-model pembelajaran sehingga kelas itu benar-benar mempunyai sebuah makna pembelajaran yang tidak sia-sia dalam tatap muka tersebut. Nah, itu dia kelas full learning. Nah, kemudian kita kalau berbicara tentang beberapa model LMS yang bisa dipakai dalam sebuah pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan model yang bisa dipakai dalam pembelajaran. Misalnya di sini akan saya buka yaitu Facebook. Nah, Facebook itu adalah sebuah media yang sudah banyak dipakai oleh guru-guru untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh. Nah, Facebook itu sendiri itu bisa dipakai untuk semua guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan selain Facebook, juga akan menjelaskan Google Classroom. Nah, Google Classroom ini adalah sebuah media yang sangat populer dalam sebuah pembelajaran jarak jauh atau online. Nah, media Google Scholar itu yang pertama bisa kita download dulu di aplikasi Google. Kita buka aplikasi Google, kemudian kita download, kemudian kita daftar dengan email yang aktif. Nah, di sini karena saya sudah punya aplikasi Google Classroom itu sendiri, saya hanya akan langsung memaparkan cara pemakaiannya. Nah, di sini dalam aplikasi ini yang pertama kita harus dulu membuat kelas. Nah, buat kelas ini seperti ini caranya. Nah, kemudian kita buat kelas, tambahkan kelas. Nah, kemudian setelah kita mempunyai kelas, kita harus membagikan kode kelas kita tersebut kepada siswa kita. Nah, kodenya bisa kita lihat di sini di Google Classroom tersebut. Nah, ini detail kelas kita. Nah, ini kode kelasnya. Nah, kode kelasnya kemudian kita bagikan kepada siswa sehingga siswa akan bergabung dengan kelas kita. Nah, kemudian kita kembali ke Google Classroom itu sendiri. Pemakaiannya di sini ada beberapa menu, yaitu yang pertama menunya yang umum, yaitu beranda, tempat kita memberikan pengumuman kepada siswa. Kemudian tugas. Nah, tugas kelas. Nah, di tugas ini kita bisa memberikan tugas dengan meng-share video-video YouTube atau video yang kita buat sendiri. Kemudian
kita memberikan tugas dalam bentuk PPT atau PDF, kemudian siswa akan mengerjakan. Nah, kemudian kita juga membuat absen. Nah, kemudian tugas tadi bisa kita buat waktunya. Jadi kita lihat waktunya kapan. Nah, seperti ini ada tenggat waktunya. Kita kalau siswanya terlambat, berarti waktunya dia telat gitu. Nah, kemudian kita bisa mengecek anggotanya, anggota kelas, siapa yang sudah mengirim tugas atau belum. Kemudian kita bisa melakukan penilaian. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa melakukan penilaian di kelas tersebut. Nah, jadi Google Classroom itu adalah salah satu media yang populer untuk LMS. Nah, penggunaannya sangat mudah dan pembuatannya juga sangat mudah. Yang penting kita mempunyai email yang aktif, kemudian kita bergabung di Google. Kemudian kita bisa download dan membuat aplikasinya. Nah, baiklah, itu pemaparan tugas dari saya. Mungkin kalau ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.